Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau PVMBG menaikkan status aktivitas Gunung Merapi di Sumatera Barat pada Selasa 9 Januari 2024. Dari level 2 waspada menjadi level 3 atau siaga. Ternyata Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah sana, hari ini status levelnya juga siaga. Banyak yang beranggapan bahwa kedua gunung ini adalah saudara kembar. Akhirnya saya pun mencari data. Dari data yang sudah saya himpun, ternyata letusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, antara Gunung Merapi dan Gunung Merapi. Gunung Merapi berada di Sumatera Barat, sedangkan Gunung Merapi berada di Jawa Tengah. Gunung Merapi yang saat ini status levelnya naik menjadi siaga, ternyata Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah sana, hari ini status levelnya juga siaga. Banyak yang beranggapan bahwa kedua gunung ini adalah saudara kembar. Benarkah anggapan tersebut? Saya tidak tahu dari manakah sumber anggapan masyarakat ini. Apakah dari data-data erupsi dari tahun ke tahun dari kedua gunung ini atau dari mana? Karena itulah sampai akhirnya saya pun mencari data, yaitu data erupsi dari kedua gunung ini. Dan data yang pertama ini dimulai dari Gunung Merapi. Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat ini tercatat telah terjadi 4 kali erupsi besar. Yang pertama tahun 1979, kemudian dilanjut pada tahun 1992, dan gunung ini kembali mengalami erupsi yang cukup besar di tahun 2001, dan puncaknya adalah di tahun 2023, di mana erupsi Gunung Merapi ini memakan korban 23 pendaki. Untuk Gunung Merapi di Sumatera Barat, 4 kejadian yang saya sebutkan ini tadi, nomor 2 terjadi di tahun 1992. Erupsi di tahun inilah yang memunculkan Tugu Abel di Gunung Merapi sana. Jadi sebenarnya Tugu Abel yang didirikan di Gunung Merapi sana ini adalah sebuah tugu untuk memperingati salah satu pendaki, mungkin lebih tepatnya mengenang ya. Jadi salah satu pendaki yang meninggal di Gunung Merapi sana, Abel Tasman, pendaki yang menjadi korban erupsi di Gunung Merapi tahun 1992. Singkat cerita, pada tahun 1992 yang lalu, Abel Tasman ini melakukan pendakian ke Gunung Merapi bersama 14 teman lainnya. Pada saat mereka berada di kawasan Puncak Merpati, tiba-tiba kawah Gunung Merapi ini erupsi. Dan kejadiannya ini sama persis dengan kejadian erupsi di tahun 2023 kemarin, di mana erupsi ini tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dan alhamdulillah dari 14 teman Abel Tasman ini semuanya selamat. Yang meninggal dunia hanyalah Abel Tasman sendiri. Setelah dilakukan otopsi, ternyata meninggalnya ini karena kepala Abel Tasman ini terkena lemparan batu sebesar mata kaki. Apakah benar titik meninggalnya Abel Tasman ini berada di titik tugu yang sudah dibangun sekarang ini? Ternyata tidak. Menurut sebuah artikel yang saya baca, ternyata meninggalnya Abel Tasman ini dari daerah Cadas. Lokasi Cadas ini jika harus digali untuk dibuatkan sebuah tugu, katanya tidak mungkin karena rentan longsor. Karena itulah Tugu Abel Tasman ini ditancapkan atau dibuat di lokasi yang sekarang ini. Tasman didirikan untuk mengenang satu pendaki yang meninggal menjadi korban erupsi di Gunung Merapi. 1 bulan yang lalu, 23 pendaki meninggal berjamaah di Gunung Merapi karena menjadi korban erupsi. Apakah mungkin di Gunung Merapi sana nanti juga akan didirikan sebuah tugu untuk mengenang 23 pendaki yang sudah meninggal ini? Saya rasa itu kurang penting untuk jadi pembahasan ya teman-teman. Yang pasti 4 daftar terjadinya erupsi di Gunung Merapi Sumatera Barat sana, yaitu tahun 79, tahun 92,
tahun 2001 dan tahun 2023. Kemudian apakah erupsi yang terjadi di Gunung Merapi, Jawa Tengah sana ini tahunnya juga sama persis dengan tahun yang saya sebutkan ini tadi? Dari data yang sudah saya himpun, ternyata letusan atau erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah ini dimulai pada tahun 1006. Ini sudah jauh banget, sudah ribuan tahun. Kemudian berlanjut, Gunung Merapi ini kembali erupsi besar pada tahun 1872, 1930, dan yang terakhir yaitu erupsi yang cukup besar, yaitu pada tahun 2010 yang lalu. Erupsi yang terjadi di tahun 2010 ini dapat dikatakan cukup dahsyat karena pada saat itu memakan korban kurang lebih sekitar 253 orang meninggal dunia, termasuk sang juru kunci yaitu Mbah Marijan. Dan di sini mulai ditemukan sedikit fakta yang menarik ya teman-teman. Jadi mungkin ini penyebab orang-orang beranggapan bahwa dari kedua gunung ini merupakan saudara kembar. Jadi erupsi yang terjadi di Gunung Merapi pada tahun 2010 yang lalu, ternyata di Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat sana ini juga mulai memunculkan tanda-tanda akan terjadinya erupsi. Karena itulah setelah masuk tahun 2011, Gunung Merapi ini dinyatakan status levelnya naik menjadi waspada. Ya lumayan hampir sama sih jika dijadikan untuk alasan bahwa kedua gunung ini adalah saudara kembar. Dan dari kedua daftar ini tadi sayang sekali sama sekali tidak menunjukkan ada kesamaan dari kedua gunung ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggapan masyarakat bahwa kedua gunung ini adalah saudara kembar kok kayaknya kurang kuat ya. Kalau menurut saya pribadi sih mungkin ini kebetulan. Jikapun hari ini antara Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat dengan Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah ini sama-sama berstatus siaga, penjelasan logisnya mungkin begini. Kedua gunung ini memiliki sumber panas yang sama di dalam bumi, sehingga ketika terjadi gejolak, kedua gunung ini sama-sama mengeluarkan awan dan itu terdeteksi sehingga terjadilah kenaikan status level menjadi siaga. Itu kalau menurut saya pribadi. Bagaimana menurut teman-teman? Jika teman-teman punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan erupsi Gunung Merapi yang terjadi di tahun 2010, yang mana pada saat itu memakan korban sebanyak 253 orang, termasuk Mbah Marijan. Di sini saya ada sebuah video kesaksian dari korban yang selamat. Yang pada saat kejadian, beliau ini selamat karena beliau ini masuk ke lemari. Isi lemari dikeluarin, beliau pun masuk ke dalam lemari tersebut. Ya Allah, Bapak perlindunganmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Peralatan yang ada di pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang sudah tidak berfungsi lagi. Kula di sak ngertos niku kula niku bar magrib klikaran ten ngarep TV terus ngerti-ngerti dalu niku Mas. Nggih sekitar jam 12. Nggih. Malam. Nek letusan niku mboten tek krungu kula Mas. Oh niku wane kula klikaran niku nggih. Pas klikaran kula le bapak, le simbah niku ngerti-ngerti panas Mas. Jadi bapak le simbah niku bengok-bengok ngoten. Ngejak mlayu, le ngerti napa niku? Kados nek gempa nggih le kok ngerti-ngerti panas ngoten. Nggih karep-arep mlayu dadi bingung golek lawang niku mboten lek temu Mas. Terus mbasan ketemu niku simbah niku mlayu riyen. Mlayu riyen ning kok kula rungokke niku pun mboten enten semanten nggih. Kula buka lawang. Medal king lawang niku sekitar 5 jangka. Awu niku pun sak mata kaki ngeten iki. Kula pikir nek kula teruske kula mboten bakalan selamat. Dadi nggih niku mas kula jaga bertahane ten lemari niku.
cuma buka lemari, kira-kira muat, barang semua saya keluarin, terus itu saya masuk Mas. Tiduran miring, terus niki ndak ten pojokan lemari ngoten Mas. Pikiran kula nggih namung selamat ngoten Mas. Tesih saged bertahan hidup. Wong pikiran kula niku nek kula ngasih mboten enten mengke pit nggih niki ten Sandri Lawan iki pun cepak pit 2006 lin Mbah Bapak niku sing arep nggunakake sapa ngoten pikiran kula ngoten niku. Tetep kula isih iso ngepit ngoten. Bapak tesih ten griya oleh kula. Ten samping lemari. Bapak niku anu Mas, tesih saged wirawiri. Nggih madosi simbah niku. Kalih kemul kain sarung. Kula saged mendhet niku pun bar jam 9 siang. Hari Jumat Mas. Oh, Jumat ya? Masih Jumat. Masih Jumat juga. Itu kejadian malam Jumat. Malam Jumat. Oh, pun plonnya sedanten Mas. Niki pun klokop. Dadi namung kiwir-kiwir ngoten nika. Sedanten. Sing nyambung niku namung sela kuku niki sih nyambung ngoten. Wonten sekeliling omah nggih sak kidul omah kula niku wonten tiyang ngepit ngoten Mas. Dadi kula tulung-tulung. Teriak. Nggih, teriak-teriak. Ada yang nyautin Mas. Saya tolong-tolong, terus dianya semoyo. Ya aku sih, ngoten bilangnya dia. Terus bapak bisa jalan keluar, bisa dievakuasi duluan. Sekitar 1 jam Mas, baru relawan datang, bawa tandu sama warga sekitar ke Galyoso Mas, rumah sakit Galyoso. Niki Mas, tangan, leher, terus muka, terus niki Mas pundak, leh wingking niki, pup mriki, ngiwanengen, leh kaki. Kalih niki sepriki mboten dereng mantun, terus saya luka ngoten. Masih luka waktu itu. Nggih, kayak niki, tasih pereh ngoten. Dereng tek mantun.